Co-Friends, kembali lagi bersama aku, Kak Mevi, di video review kelas 12 Matematika Wajib. Oke, kita akan bahas tentang peluang. Ini materi baru ya, Co-Friend ya. Nah, setelah pelajaran ini aku harap teman-teman dapat menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Dan teman-teman bisa juga menentukan frekuensi harapan suatu kejadian nih, Co-Friend ya. Oke, kita langsung gas aja nih bahas materi dan soalnya gitu ya. Oke, jadi apa sih peluang itu gitu ya? Peluang itu adalah besaran yang digunakan untuk mengukur seberapa mungkin suatu terjadi, ya, mengukur seberapa mungkin suatu terjadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi PA itu, jadi biasanya gitu ya, simbol dari peluang itu PA atau peluang kejadian A kayak gitu ya. Jadi kalau PA, PT, PS itu artinya peluang kejadian dari suatu yang di dalam kurungnya tersebut. Gitu teman-teman ya. Nah, nilai peluang itu juga di antara 1 sampai 0 ya. Jadi dari paling kecil 0, paling besar 1. Jadi di antara 0 sampai dengan 1 seperti itu. Jadi teman-teman mungkin peluang itu 1 koma gitu ya, atau 5 gitu ya, atau negatif itu tidak mungkin. Dia harus ada di rentang 0 sampai 1 seperti itu. Lanjut, di peluang itu teman-teman, ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada percobaan, yang kedua ada ruang sampel, yang ketiga ada titik sampel, dan yang terakhir ada kejadian. Nah, apa arti dari keempat istilah ini? Mari kita bahas ya. Oke, yang pertama, cobaan ya. Cobaan adalah suatu usaha yang menghasilkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi percobaan itu adalah usaha yang menghasilkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi contohnya aja pelemparan sebuah dadu gitu ya. Teman-teman lempar dadu itu percobaannya gitu ya. Karena akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan. Lanjut ke ruang sampel atau S gitu ya, disebut S. Itu himpunan. Himpunan dari semua. Jadi himpunan semua ya teman-teman ya. Dia himpunan semua hasil percobaan. Setelah teman-teman melempar dadu, nanti kan ada hasilnya, hasil yang keluar, hasil yang akan terjadi. Nah, itu disebut dengan ruang sampel. Simbolnya adalah NS ya teman-teman ya. Nah, gitu. Untuk pada saat pelemparan dadu, kemungkinan yang akan keluar, semua kemungkinannya, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi, banyak kemungkinannya, itu banyak seluruh kemungkinannya, itu adalah 6. Jadi, NS-nya adalah 6. Seperti itu. Ruang sampelnya ada 6. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut ke titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Sampel. Kalau tadi kan ruang sampel itu himpunannya yang menghimpun seluruh kemungkinan yang terjadi gitu ya. Pada saat contohnya pada saat pelemparan dadu itu kemungkinan yang terjadi itu 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Nah, sedangkan titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel kayak gitu. Jadi anggotanya apa ya? Ada satu, bisa satu aja, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Jadi dia satu persatu anggota-anggota dari ruang sampel ya guys ya. Lanjut. Nah, kejadian. Kalau kejadian itu himpunan hasil. Himpunan hasil yang memenuhi syarat tertentu. Jadi himpunan hasil yang memenuhi syarat tertentu itu sebenarnya kejadian. Misalnya kejadiannya mau apa nih? Kejadiannya muncul mata dadu yang habis dibagi 3 gitu. Misalnya apa yang habis dibagi 3? Berarti 3 dan 6 pada dadu seperti itu. Jadi itu dia teman-temannya ada 4, percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kalau masih bingung nanti boleh banget tanya di Discord ataupun di kelas konsep Kofren. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ada lagi nih istilah yang lain. Jadi kita tahu peluang itu adalah untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu terjadi dan rentangnya di antara 0 sampai 1 gitu ya. Dan rumusnya nih guys ya. Gimana kita mencari rumusnya, nilai peluang suatu kejadian itu ada rumusnya. Kita menggunakan rumus ini. Jadi PA sama dengan NA per NS. Di mana PA itu peluang kejadian A, NA itu banyaknya anggota kejadian A, dan NS itu banyaknya anggota ruang sampel gitu ya. Jadi A ini berdasarkan kejadian yang teman-teman mau. Kayak tadi kan kejadiannya maunya eh, munculnya mata dadu yang habis dibagi 3. Nah, itu kejadiannya. Jadi nanti banyak anggota yang bisa dibagi 3 apa. Sedangkan NS tadi semua kejadiannya gitu ya. Kemungkinan yang terjadi. Kalau pelemparan dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti NS-nya ada 6 seperti itu. Gitu ya guys ya.
Oke, biar makin paham nanti kita coba aja ke soal. Tapi sebelum itu ada lagi, satu lagi. Ada yang namanya peluang komplement. Jadi peluang komplement itu komplement suatu kejadian gitu ya. Nah, rumusnya itu PA komplement ditambah PA sama dengan satu. Jadi peluang tidak terjadinya A gitu ya, ditambah peluang terjadinya A sama dengan satu ya. Jadi komplement itu tidak terjadi ya, tidak terjadi atau selain kejadian A seperti itu. Jadi peluang A komplement ditambah peluang A sama dengan satu kayak gitu. Jadi peluang kejadian A ditambah peluang selain kejadian A itu akan sama dengan satu. Ingat karena peluang itu nilainya paling besar adalah satu seperti itu teman-teman ya. Oke, gitu. Nah, dari tadi kita bahas tentang materi aja gitu kan. Gimana kalau kita ngerjain soal dulu biar makin mantap. Nah, oke, kita coba dari nomor 2 ya. Dalam sebuah kantong terdapat bola merah, 5 bola putih, dan 2 bola hijau. Dalam kantong diambil 3 bola. Berarti yang diambil itu 3 bola ya guys ya. Diambil 3 bola. Oke. Secara acak, peluang terambilnya, yang tanya peluang terambilnya 2 bola putih dan 1 bola hijau. Jadi inilah kejadian yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Berarti lagi-lagi kita pakai rumus PA sama dengan gitu ya. PA sama dengan NA per NS. Oke, kita kerjain aja di slide berikutnya. Pertama kita tahu kejadiannya tadi terambilnya apa teman-teman? 2 bola putih. Nah, berarti kita fokus ke bola putihnya teman-teman ya. Bola putihnya ada 5, bola hijaunya ada 2. Kayak gitu ya. 2 putih, 1 teman-teman. Fokus aja di situ. Oh, di sini udah ada ya. Ambilnya 2 bola putih. Nah, dari bola putih ada berapa nih teman-teman? 5 gitu. Habis itu terambilnya lagi 1 bola hijau. Dari bola hijau ada berapa? 2. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat, ini kayak apa? Kalau dan itu artinya ini aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Yes, benar banget. Itu aturan perkalian. Di aturan perkalian ya guys. Karena katanya dia dua-duanya harus terjadi seperti itu. Oke, kita cari dulu. Berarti kita bisa dapat NA-nya itu adalah karena terambil bebas ya mau bola yang mana, maksudnya bola yang merah, bola putih yang mana, yang penting dia putih kan. Berarti kan kita bebas ya, nggak ada urutan. Berarti ini adalah 2 kombinasi 5 kayak gitu. Ditambah untuk yang bola hijaunya guys, jadi ambil 1. Berarti kombinasi 1 dari 2. Kebalik ya, 2 dari ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini yang ditambah ya teman-teman. Harus terjadi dua-dua ya, berarti dikali loh guys ya. Biasa typo dikit emang. Oke, nah lanjutkan aja. Rumus nih, rumus kombinasi apa teman-teman? Berarti teman-teman 5 faktorial gitu kan. Aku yakin teman-teman udah ingat sih. Nggak mungkin ya, nggak ingat ya teman-teman ya. 5 faktorial dikali, nah 2 R-nya gitu kan. R-nya itu 2. 2 faktorial, 5 kurang 2 faktorial. Dikali ini juga sama, 2 faktorial per gitu kan. 1 faktorial dikali 2 kurang 1 faktorial. Seperti itu. Nah ya udah ini 5, berarti ini kan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa kita berhenti? Karena 5 kurang 2 kan 3. Kita sesuai dengan faktorial terbesar di penyebutnya. Kayak gitu. Berarti kan ini 2 faktorial gitu kan. 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini selebeo aja guys. Kita selebeo 3-nya gitu kan. Tinggallah 2. 2 ini kan 2 kali 1 ya teman-teman. 2 faktorial ini kan 2 kali 1 ya. 2 dikali 1. Ya udah teman-teman tinggal kita coret juga aja. Berarti 2-nya sama 4 gitu kan. Jadi dia 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Lanjut ke sebelahnya 2 faktorial. Berarti 2 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial. 1 faktorial itu berapa? 1 kan? Berarti 2 bagi 1. 2. Berarti NA kita 10 kali 2. Jawabannya 20 ya teman-teman ya. Kita kunci dulu. Dapat NA-nya adalah 20.
Lanjut. Kita cari NS-nya. S-nya ambilnya dari, kita mau ngambil berapa bola kata ya? Diambil 3 bola sekaligus. Nih, 3 bola sekaligus. Otomatis diambilnya 3 ya teman-teman ya. 3 dari berapa? Jumlah seluruh bolanya. Tambahin 3, tambah 5, tambah 2. Berapa 3 tambah 5? 8, tambah 2, 10. Berarti ini diambil 3 bola dari 10 bola. Lagi-lagi pakai kombinasi. Karena tidak ada urutan. Berarti 10C3 gitu kan. Lanjutin ya, berarti 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurang 3 faktorial. Seperti itu. Otomatis 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Karena paling besar nanti penyebutnya kan 10 kurang 3. Karena itu tuh 7. 3 kali, ini 3-nya bisa teman-teman 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Teman-teman selebel serap, serap gitu ya. Ini juga bisa nih. 3 sama 9 jadi 3. 2 sama 8 jadi 4 gitu ya. Berarti jawabannya 10 kali 3 kali 4 bagi 1. Berarti 30, 120. Oke, gitu. Dapatlah kita NS-nya adalah 120 ya teman-teman ya. Ada dapat nih. Nah, NS-nya. Gas kan teman-teman? Ya udah cari peluangnya langsung. Berarti peluang kejadian. 2 bola putih, 1 bola hijau. Ya berarti kita sebut aja ini kejadian A gitu ya. Berarti PA gitu ya. NA-nya 20 per 120 NS-nya. Tinggal diselebel lagi, serap-serap. 2 sama 12 jadinya 6. Jadi jawabannya adalah 1/6 gitu. Kita yang cek apakah ada di pilihan bahwasannya peluang 2 bola putih terambilnya 2 bola putih dan 1 bola hijau adalah 1/6. Yes, ada, yaitu yang C seperti itu. Teman-teman ya. Gampang kan bisa. Ini teman-teman bisa cek dulu gitu ya. Sini memang peluangnya nggak kayak SMP ya. Kita tinggal cari peluang dadu, peluang koin itu nggak lagi. Kita udah naik level gitu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan, gaskan aja tanya di kelas ataupun tanya di Discord ya. Oke, kita gas ke soal materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah frekuensi harapan. Adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jadi teman-teman itu mengharapkan suatu kejadian itu terjadi ya teman-teman ya. Jadi kita mengharapkan suatu kejadian itu terjadi. Rumusnya adalah FH frekuensi harapan A sama dengan PA dikali N. Di mana FH frekuensi harapan A itu ya frekuensi harapan kejadian A gitu ya. PA yang di peluang kejadian A dan N banyaknya percobaan seperti itu. Oke, kita langsung ke soal terakhir ya teman-teman. Sebuah kotak berisi 2 koin, 200, 500 dan 1000 ya gitu. 6 koin diambil tanpa pengembalian. Ya, di mana setiap koin mempunyai peluang terpilih yang sama. Peluang 6 koin yang terambil memiliki jumlah minimal 5.000 adalah oke. Ini agak high level ya. Ini tanya dia jumlah 6 koin minimal ya. Jumlah 6 koin minimal 5.000. Berarti yang hasil dia dengan 6 koin teman-teman jumlahnya minimal 5.000 kayak gitu. Dengan 6 koin ya. Ingat harus dengan 6 koin. 6 koin minimalnya 5.000 gitu. Berarti teman-teman di sini kejadiannya teman-teman ambil 6 dari 12 koin karena jumlah koinnya adalah 2 gitu kan ditambah 4 ditambah 6. Berarti kan 2 tambah 4 6 tambah 6 12. Berarti banyaknya itu adalah 12 koin. Nah, teman-teman bisa hitung di sini nih. Berarti NS-nya, sorry. NS-nya sama dengan 12, 6 berarti 12 faktorial per 6 faktorial, 12 dikurang 6 faktorial. Berarti 12 dikali 11 dikali 10, 9, 8, 7, 6 faktorial gitu ya. Karena paling gede 6 gitu ya teman-teman ya. Ini bawahnya kita tinggal selebel gitu. Bentar teman-teman ya. Rupanya dia yang bawah 6 jangan lupa dibuka juga 6. 6-nya jangan lupa dibuka gitu ya. 6 kali 5
kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, teman-teman tinggal coret yang ini. Nah, sekarang coret nih 6 sama 12 jadi 2, 11 nggak bisa 10 sama 5 sama 2, 9 sama 3 jadi 3 gitu kan, 8 sama 4 jadi 2. Nah, dapatlah kita NS-nya nanti ketika teman-teman kalikan itu hasilnya 924 ya, teman-teman ya. Nah, udah dapat teman-teman. Dapat nanti NS-nya 924. Kita tinggal cek lagi untuk NA-nya atau nilai kejadiannya. Apakah sama gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut kita harus cari nih. Ada 4 kemungkinan ya. Berarti kita cari dengan kombinasi lagi. Cari di sebelahnya aja. Pertama terambilnya 6 koin. 6 koin. Berarti kan untuk dapat diambil 6 koin kita bisa 6 koin 1000 gitu ya. 1000-nya ada dari 6. Nah, berarti dari ini sama dengan kombinasi 66. Itu teman-teman ya. Kalau kombinasi 66, teman-teman bisa cari, itu kan jadinya, kalau teman-teman ingat ya, kalau sama, itu hasilnya adalah satu. Seperti itu. Lagi, 5 koin. 5 koin berarti 5 koin 1000. 5 koin 1000 dari 6. Ya kan, karena koin 1000-nya ada 6 ya. Dan 1 koin 500. 500 dari 4. Berarti kombinasi 6, 5 karena dan atau keduanya harus terjadi dikali dengan 4. Oke. Berarti 6 faktorial per bawahnya 5 faktorial, 6 kurang 5 faktorial dikali 4 faktorial per 1 faktorial, 4 kurang 1 di faktorial. Berarti 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 1 gitu ya. Ini selebel aja 5-nya. Terus ini juga teman-teman bisa lanjutin 4 berarti kan 4 dikali 3 faktorial nih. Karena di sini 4 kurang 1 3 faktorial. Coret juga. Berarti jawabannya teman-teman 6. Ini kan udah habis ya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Dapat nih teman-teman, yang pertama ada 1, ada 2, 4 gitu. Lanjut guys, ke 5 koin karena kita total ingat harus 6 pilihan 6 koin dan minimal 5.000. Ini kalau 5 koin 1000 kan 5.000. 1 koin 5.200 kan boleh ya. Berarti 5 koin 1000 dari 6 juga gitu ya. Kita ambil dari 6 dan 1 koin 200 dari 2 kayak gitu. Berarti kombinasi lagi-lagi 6 5 dikali 2 1 kayak gitu. Tadi 65 udah dapat. 65 adalah jawabannya 6. Kali kalau kombinasi dengan 1, pasti dia adalah dirinya sendiri, jawabannya 2. Jawabannya 12 seperti itu ya teman-teman ya. Nanti boleh cek juga, pasti 2 juga jawabannya ya. Lanjut. Terus terambilnya 4 koin 1000 dari 1000 tadi ada 6. Udah ada 6 ya, ada 6 dan 2 koin 500 dari 4. Berarti kombinasi 6 4 dikali 4 2. Nah, ini agak beda nih guys. Berarti 6 faktorial per gitu ya. 4 6 kurang 4 faktorial. Dikali 4 faktorial gitu ya teman-teman. Berarti ini 2 faktorial 4 kurang 2 faktorial. Lanjut sini aja deh. 6 kali 5 kali 4 karena paling gede 4 gitu ya. Dikali 2 kali 1 karena 6 kurang 4 kan 2 faktorial gitu ya. Ini coret aja, ini juga coret sama sini 3. Dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini juga coret, ini coret jadinya 2. Dan tinggal kita selesaikan, berarti 3 kali 5 15 dikali 2 kali 3 6. 15 kali 6 90. Oke, semua kejadiannya sudah terjadi, keempat-empatnya itu kita punya 4 kemungkinan sudah kita dapatkan gitu teman-teman ya. Dan teman-teman harus ingat bahwasannya dia itu adalah oke, aman ya. Aku mau cek-cek dulu apakah aku ada yang salah hitung. 6C5. Oke, benar ya. Oke, tinggal kita selesaikan. Berarti banyak kita guys. Gitu ya. Berarti udah dapat nih 12. Berarti
Berarti terambilnya 1000 itu 1. Ya kan? Wait, 1. Mana nih? 1. Yang ini tadi 24 ya guys. 24. Lanjut tadi yang ini 1290. 1290. Ya udah berarti peluangnya NA ini karena semua ini kan pilihan ya. Bisa terjadi salah satu kan teman-teman. Berarti itu ditambah aturan apa? Aturan penjumlahan karena kita terjadinya salah satu. Berarti 1 tambah 24 tambah 12 tambah 9 per ya teman-teman. Mana nih? Tinggal per 924 ya teman-teman. NS-nya kan? 924 itu NS-nya. Berarti kita lanjutin aja. Belum selesai sampai NS. Ini jangan diperin dulu deh kayaknya. Kita tambahin dulu. Jadinya berapa nih? 1 tambah 24 25. Ini juga belum 90. Ini 90 ya guys ya. Nah, kita dapat itu jumlahin. Kalau teman-teman jumlahin, dapatnya adalah 127. Ya. Berarti tinggal NS yang dapat 924. Berarti PA-nya 127 per 924. Kayak gitu. Memang agak panjang dan teman-teman hati-hati dalam kemungkinan-kemungkinan kejadian yang teman-teman dapatkan dan juga jangan lupa pakai aturan perkalian atau penjumlahan. Tinggal kita cek adakah 127 plus 126 ada yang gitu. Oke teman-teman. Nah, itu dia tadi cara penyelesaian untuk materi peluang hari ini. Kalau masih ada pertanyaan bisa gaskan aja di Discord ataupun di kelas konser. Bye-bye, friends. Sampai jumpa di video review berikutnya.